Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengar khotbah minggu online ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menguatkan kita dalam tugas dan panggilan sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Sahabatku, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 5 ayat 1-11, yaitu tentang bagaimana seorang gembala harus menjadi teladan bagi kawanan domba. Tuhan memanggil setiap pemimpin rohani, baik pendeta, penatua, maupun pelayan jemaat, untuk memimpin dengan kasih dan kerendahan hati. Kiranya firman ini meneguhkan kita semua. Latar belakang kitab dan penulisnya. Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu murid Yesus yang sangat berpengaruh dalam gereja mula-mula. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang tersebar di daerah Asia Kecil, sekarang bernama wilayah Turki, yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. Ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tafsiran dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para penatua atau pemimpin jemaat tentang cara menggembalakan umat Tuhan. Ia tidak berbicara sebagai orang yang berkuasa, tetapi sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus. Petrus ingin menegaskan bahwa seorang pemimpin gereja harus melayani dengan hati yang tulus, bukan dengan paksaan atau mencari keuntungan pribadi. Ayat 2 menekankan bahwa menggembalakan jemaat harus dilakukan dengan rela, bukan karena terpaksa. Seorang pemimpin rohani harus memiliki hati seorang hamba yang melayani, bukan pemimpin yang hanya ingin dihormati. Ayat 3 mengingatkan agar seorang gembala menjadi teladan bagi jemaat, bukan bertindak seperti penguasa yang menindas. Kepemimpinan dalam gereja harus berpusat pada kasih dan keteladanan, bukan pada kuasa dan otoritas semata. Ayat 4 memberikan janji bahwa bagi mereka yang setia menggembalakan jemaat dengan cara yang benar, Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan bukan tentang pujian manusia, tetapi tentang upah kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Ayat 5-7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam ayat 5, Petrus menasihati jemaat untuk hidup dalam kerendahan hati. Ia meminta orang-orang muda untuk tunduk kepada para pemimpin rohani. Namun, bukan hanya orang muda, semua orang percaya harus mengenakan sikap rendah hati dalam kehidupan bersama. Petrus mengutip Amsal 3 ayat 34, bahwa Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ini mengingatkan kita bahwa kesombongan menjauhkan kita dari berkat Tuhan, sedangkan kerendahan hati mendekatkan kita kepadanya. Ayat 6 mengajarkan bahwa jika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, maka pada waktunya Dia akan meninggikan kita. Ini berarti kita harus percaya bahwa
Tuhan memiliki waktu dan caranya sendiri untuk memberikan keadilan dan berkat. Ayat 7 mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dia peduli kepada kita. Banyak orang terbebani dengan masalah hidup, tetapi Petrus mengingatkan bahwa kita tidak perlu menanggungnya sendiri. Tuhan bukan hanya melihat kita dari jauh, tetapi Dia peduli dan ingin menolong. Sikap rendah hati juga berarti mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tafsiran. Dalam ayat 8, Petrus memberikan peringatan yang sangat serius. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini berarti kehidupan orang percaya tidak akan selalu mudah. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan iman kita, baik melalui pencobaan, penderitaan, atau godaan duniawi. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan memiliki kesadaran rohani yang tinggi. Ayat 9 mengajarkan bahwa kita harus melawan iblis dengan berdiri teguh dalam iman. Kita tidak boleh takut atau goyah karena kita tahu bahwa saudara-saudara seiman di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama. Ini berarti bahwa pergumulan kita bukanlah hal yang unik, melainkan bagian dari kehidupan orang percaya. Dua hal penting yang ditekankan dalam ayat ini adalah kewaspadaan dan keteguhan iman. Kewaspadaan menjaga kita agar tidak terjebak dalam tipu muslihat iblis. Sementara keteguhan iman membuat kita tetap bertahan dalam pencobaan. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Dia memberi kita kekuatan untuk bertahan dan kemenangan bagi mereka yang tetap setia. Ayat 10-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tafsiran. Dalam ayat 10, Petrus memberikan penghiburan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Ia mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia. Walaupun kita mengalami penderitaan untuk sementara waktu, Tuhan sendiri yang akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk iman kita. Frasa "sebentar saja" menunjukkan bahwa penderitaan di dunia ini hanya sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan, tetapi juga menjanjikan pemulihan dan kekuatan bagi mereka yang tetap setia. Ayat 11 menegaskan bahwa segala kuasa dan kemuliaan adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, kemenangan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap penderitaan atau ancaman dari iblis. Karena Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa dari segalanya. Bagian ini memberikan penghiburan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menopang umat-Nya, terutama dalam masa-masa sulit. Dia adalah Allah yang setia dan akan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Refleksi untuk kita, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 1-11 mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang penuh kasih, rendah hati, dan keteguhan iman dalam menghadapi pencobaan. Pemimpin rohani harus menjadi teladan, bukan sekadar berkuasa. Sebagai jemaat, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Dalam hidup ini,
Kita mungkin mengalami tantangan dan penderitaan, tetapi Tuhan menjanjikan pemulihan dan penguatan bagi mereka yang tetap setia. Apakah kita sudah berpegang teguh pada Tuhan dalam segala situasi? Mari kita terus mengandalkannya. Penutup khotbah ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Bagi para pemimpin gereja, mari kita menggembalakan dengan kasih dan keteladanan. Bagi seluruh jemaat, marilah kita hidup dalam kerendahan hati, saling mendukung, dan tetap waspada terhadap godaan dunia. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia peduli terhadap pergumulan kita dan berjanji akan meneguhkan serta mengokohkan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk tetap setia dalam panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.